Multikulturalisme, sebuah kata yang identik dengan Indonesia. Agama yang beragam dan berbagai aliran menjadi sebuah bukti dari identitas tersebut. Kristen merupakan sebuah agama yang terdaftar resmi di negara ini setelah melewati sejarah yang cukup panjang. Ya, jika dikilas balik secara historisitas, kekristenan sejatinya bukan berasal dari negeri ini. Kekristenan baru saja hadir ketika semangat mengabarkan Injil berkobar dalam diri gereja Calvinisme di Belanda. Ini bukan tanpa alasan, mengingat di masa itu semangat menjelajahi daerah baru turut serta dalam tubuh gereja. VOC, company yang terdiri dari 17 tuan kaya raya, menjadi jembatan bagi gereja mewujudkan misinya untuk memberi kemajuan dalam pendidikan dan yang lebih utama soal pertobatan. Namun 1000 kali sayang, VOC yang memang sejak awal tidak menaruh hati sepenuhnya pada misi pekabaran Injil, sehingga pada akhirnya company ini bubar karena mengalami kebangkrutan. Tetapi walaupun demikian, secara tidak langsung VOC berhasil memantik masyarakat di masa itu untuk mengenal kekristenan. Seperti di Maluku, pekabaran Injil yang dibawa oleh Joseph Kam yang sering disebut sebagai Rasul Maluku membuat banyak orang Maluku di masa itu memberi diri untuk dibaptis. Setelah kebangkrutan VOC, gereja tidak banyak mengalami perubahan, sebab banyak penginjil yang tidak melanjutkan misi pekabaran Injil yang telah ada sebelumnya. Pada akhirnya, di tahun 1797, terbentuklah sebuah lembaga sending di Belanda yang diberi nama NZG atau Nederland Zendeling Genootschap, yang dipicu oleh semangat pembangunan rohani yang timbul di Inggris dengan terbentuknya London Missionaries Society. Pekabaran Injil yang diteruskan oleh lembaga sending NZG lebih berfokus pada daerah timur seperti Maluku, Minahasa, dan Kepulauan Timur. Mengingat umat Kristen di sana membutuhkan hadirnya pemimpin yang mampu membina kehidupan rohani di wilayah barat seperti Sumatera dan Jawa pada saat itu, yang telah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam hal pekabaran Injil. Pekabaran Injil yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pendekatan secara rohani, tetapi ada pula pendekatan melalui jalur pendidikan. Buah hasil pekabaran Injil yang dilakukan oleh NZG ini secara tidak langsung membuat gereja yang diinjili mampu berdiri secara mandiri. Kemandirian gereja-gereja di wilayah timur dalam kurun waktu yang beriringan, yaitu 1934, 1935, dan 1947. Pada akhirnya, gereja Protestan mampu berdiri secara mandiri di 3 wilayah daerah timur, dan salah satunya di bagian barat pada tahun 1948 untuk melingkupi masyarakat di bagian barat. Lalu untuk tetap memelihara kesatuannya, pada akhirnya dibentuklah sebuah badan pekerjaan yang menaungi gereja-gereja yang ada. Gereja Protestan Indonesia yang ada pada saat itu menjumpai kemandiriannya ternyata menemui berbagai dinamika dalam kehidupan bergereja, mulai dari Perang Dunia Kedua yang berpengaruh hingga kehadiran Jepang yang membuat umat Kristen hidup dalam masa kesulitan karena penindasan dan dominasi kaum muslim. Namun semuanya gereja lalui, dan pada tanggal 25 Maret 1950, gereja-gereja Protestan yang berhimpun dalam satu tujuan yang sama, yaitu mencapai gereja Kristen di Indonesia, membentuk sebuah dewan-dewan gereja DGI Indonesia yang di dalamnya membahas mengenai pekabaran Injil, sekolah teologi, dan penerbitan Alkitab. Pada akhirnya, nama Dewan Gereja di Indonesia diganti menjadi Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI. Anggota PGI sama sekali tidak melihat latar belakang sending yang dimiliki. Gereja Protestan di Indonesia menemui kesulitannya ketika harus berelasi dengan agama lain, terkhususnya agama Muslim, melihat konteks Indonesia secara multikulturalisme yang dimiliki. Sehingga dalam hal ini, gereja dituntut harus berelasi dan sama-sama bergandeng tangan
untuk membangun negara ini dalam